Dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah video menggelitik sekaligus mengenaskan. Dalam video tersebut, terlihat dua orang pria yang pasrah saat sekujur tubuh mereka dililit rapat menggunakan lakban berwarna coklat. Uniknya, lilitan lakban itu dibuat sedemikian rupa hingga membentuk bulatan di kepala mereka, persis seperti karakter kartun terkenal, Teletubbies. Nasi sudah menjadi bubur. Video ini langsung menyebar bak api di belantara media sosial. Salah satu akun Instagram yang turut menaikkan video ini adalah Harian Kampung. Tidak main-main, akun tersebut menyematkan narasi provokatif dengan judul, "Dua pelaku terduga maling dihakimi dan dihukum oleh warga menjadi Tinky Winky versi kearifan lokal." Dalam keterangannya, dituliskan bahwa kedua pria malang ini adalah pelaku pencurian yang tertangkap basah oleh warga, lalu dihukum dengan cara unik agar tidak diamuk massa. Sontak saja, narasi ini langsung memicu gelombang reaksi dari warganet. Ribuan komentar langsung membanjiri unggahan tersebut. Menariknya, respons netizen justru bernada candaan dan mendukung aksi yang mereka kira sebagai hukuman warga ini. Banyak yang berkomentar bahwa cara ini jauh lebih baik dan kreatif daripada harus main hakim sendiri dengan memukuli pelaku. Ada yang bercanda menanyakan berapa roll lakban yang dihabiskan, hingga ada yang berkomentar, "Wah, packingnya sudah rapi, tinggal dikirim pakai paket ke Polres terdekat." Bahkan, video ini sampai memancing perhatian dari seorang anggota kepolisian yang cukup populer di media sosial, yaitu Ibda MP Ambarita. Melalui akun pribadinya, Ambarita bahkan sempat meninggalkan komentar singkat yang berbunyi, "Great idea" atau "ide yang bagus", karena mengira itu adalah metode baru warga dalam mengamankan pelaku kejahatan tanpa kekerasan. Namun, apakah benar kedua pria di dalam video tersebut adalah komplotan maling yang bernasib apes? Setelah bola salju hoaks ini menggelinding semakin besar dan merugikan reputasi orang di dalamnya, fakta asli akhirnya terkuak ke publik. Sang pemilik video asli pun tidak tinggal diam dan langsung buka suara untuk meluruskan salah paham massal ini. Melalui akun TikTok pribadinya, Ferry Irawan 97, pria di dalam video tersebut membongkar kenyataan yang sebenarnya. Sambil mengelus dada, Ferry menegaskan bahwa dirinya dan sang rekan sama sekali bukanlah maling atau pencuri seperti yang dituduhkan oleh akun-akun gosip di media sosial. Kenyataannya, mereka berdua adalah talent atau konten kreator yang sedang melakukan siaran langsung atau live streaming di TikTok. Adapun aksi ekstrim di lakban sewajah dan setubuh itu murni karena mereka sedang memenuhi sebuah tantangan atau challenge interaktif dari para penontonnya. Ferry menjelaskan bahwa aksi tersebut murni dibuat demi hiburan semata untuk memanjakan para pengikut mereka di dunia maya. Ferry mengaku sangat terkejut sekaligus geram ketika mendapati video seru-seruan mereka dipotong dan disebarkan ulang oleh akun-akun tidak bertanggung jawab dengan narasi fitnah sebagai pelaku kriminal. "Kita ini challenge live di TikTok hanya untuk menghibur, kok malah diduga maling sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab," keluh Ferry dengan nada kecewa. Ia pun meminta dengan tegas kepada seluruh akun Instagram maupun TikTok yang telah mengunggah ulang videonya untuk segera menghapus atau menurunkan postingan tersebut, karena hoaks ini sudah terlanjur membuat banyak orang salah paham dan mencoreng nama baik mereka. Dalam video klarifikasi terbarunya, Ferry dan rekannya kembali mempertegas bahwa mereka hanyalah golongan orang-orang penghibur yang sedang berkarya, bukan kriminal yang sedang dihukum. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua sebagai pengguna media sosial. Di era digital yang serba cepat ini, sebuah video lucu atau unik bisa dengan sangat mudah dipelintir menjadi berita bohong yang merugikan orang lain. Jadi, jangan langsung percaya pada caption yang beredar, dan yuk, lebih bijak lagi dalam menyaring informasi.